Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Febia Putri dengan NIM 2110101081. Saya Siti Nurjana dengan NIM 2110101075. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2110101073. Kami akan mempresentasikan paper yang telah kami buat dengan judul Urgensi Teori Perilaku Produsen dalam Pengambilan Keputusan Produksi Perusahaan. Oke, pertama pendahuluan. Jadi gini, produksi adalah salah satu dari 3 aktivitas utama dalam perekonomian selain konsumsi dan distribusi. Ketiga aktivitas tersebut saling terhubung membentuk sistem ekonomi dan menjadi faktor penentu dalam taraf ekonomi di suatu wilayah. Kemajuan ekonomi di sebuah negara sangat bergantung pada tingkat produktivitas yang mampu dihasilkannya. Jika semakin tinggi produktivitasnya, maka semakin tinggi pula kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Perusahaan merupakan pihak yang menjalankan kegiatan produksi yang untuk menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Baik barang maupun jasa secara umum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan kemajuan ekonomi di sebuah negara sangat bergantung pada tingkat produktivitas yang mampu dihasilkannya. Jika semakin tinggi produktivitasnya, maka semakin tinggi pula kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Perusahaan merupakan pihak yang menjalankan kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang secara umum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Dengan begitu, perusahaan yang bertindak sebagai produsen menjadi tempat berkumpulnya faktor-faktor produksi. Dalam mencapai visinya, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi yang tepat dalam mengambil berbagai keputusan, terutama terkait aktivitas produksi, seperti berapa nominal anggaran yang disediakan untuk memproduksi suatu produk, berapa tenaga kerja yang akan direkrut, berapa banyak mesin yang akan digunakan, dan apakah lebih baik beli atau sewa. Hal ini perlu analisis yang matang agar biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien dan mendapatkan keuntungan yang maksimal, sehingga perusahaan dapat bertumbuh dan berkembang. Baik, selanjutnya adalah ini ada beberapa teori pengantar atau teori pendukung yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya pengalokasian sumber daya yang tersedia untuk mencapai kepuasan atau kemakmuran dari masyarakat. Nah, pengalokasian sumber daya ini dapat dilakukan melalui aktivitas produksi, konsumsi, dan juga distribusi atau pertukaran. Teori ekonomi mikro memiliki 2 peranan penting. Yang pertama itu ada peranan description, yaitu berperan untuk memahami masyarakat dengan menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah prescription, yaitu pengetahuan ekonomi yang diterapkan untuk membantu pembentukan kebijakan-kebijakan dalam pemecahan masalah dan membangun ekonomi yang lebih terarah ke yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah teori perilaku produsen. Produsen adalah orang atau suatu badan usaha yang melakukan fungsi menaikkan nilai guna suatu barang ataupun jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi itu sendiri adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan nilai guna suatu barang. Pokok persoalan ekonomi yang selalu dihadapi oleh seorang produsen adalah bagaimana caranya dengan sumber daya yang terbatas itu dapat menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, produsen dikatakan berhasil secara ekonomis apabila usahanya menghasilkan laba. Untuk mencapai hasil yang seperti diharapkan, seorang produsen harus bertindak juga secara ekonomis. Sehingga teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam produksinya. Nah, produsen berusaha untuk menghasilkan produksi yang seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor-faktor produksinya. Secara teknis, produksi itu adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi, definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian ini mencakup tujuan kegiatan, yaitu untuk menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya.
Selanjutnya adalah teori biaya produksi. Nah, faktor produksi adalah faktor yang digunakan oleh produsen dalam proses memproduksi barang ataupun jasa. Faktor-faktor produksi adalah ini digunakan diantaranya sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga modal. Sedangkan biaya produksi itu sendiri adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, di dalam analisis biaya ini, kita mengenal berbagai konsep biaya seperti biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Biaya eksplisit itu adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan juga bahan-bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi itu adalah taksiran dari pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, biaya yang lainnya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan juga ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan melakukan peninjauan ulang yang data-datanya bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan juga internet. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk menjelaskan urgensi teori perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Teori perilaku produsen merupakan teori yang menjelaskan bagaimana produsen berperilaku dalam proses menghasilkan produk dan selalu berusaha mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha menghasilkan keluaran seoptimal mungkin dengan menggunakan faktor produksi seefisien mungkin. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan produksinya. Yang pertama yaitu tujuan produksi. Produsen harus memiliki tujuan produksi yang jelas, seperti meningkatkan laba, memenuhi permintaan pasar, atau mencapai tingkat produksi tertentu. Tujuan ini akan mempengaruhi produsen dalam membuat keputusan produksi. Yang kedua, teknologi produksi. Kita memerlukan cara praktis untuk menggambarkan bagaimana input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan mentah menjadi barang seperti mobil atau televisi. Yang ketiga, ada kendala biaya. Perusahaan harus menghitung upah tenaga kerja, modal, dan masukan lainnya. Sama seperti konsumen yang dibatasi dengan anggaran yang terbatas, perusahaan yang memproduksi 10.000 televisi per bulan ingin melakukannya dengan cara meminimalkan total produksinya. Keempat yaitu pilihan input. Mengingat teknologi produksi dan harga tenaga kerja, modal, dan input lainnya, perusahaan harus memilih berapa banyak setiap input yang akan digunakan dalam memproduksi outputnya. Sama seperti konsumen yang memperhitungkan harga barang yang berbeda ketika memutuskan beberapa banyak setiap barang yang akan dibeli. Perusahaan harus memperhitungkan juga harga input yang digunakan. Yang kelima yaitu penentuan harga. Produsen harus menentukan harga yang akan mereka kenakan pada produk. Ini melibatkan penentuan harga yang dapat menghasilkan laba yang maksimal. Terus juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, persaingan, dan permintaan pasar. Selanjutnya, yang keenam, tingkat permintaan pasar. Tingkat permintaan pasar akan sangat mempengaruhi keputusan produksi perusahaan. Jika permintaan terhadap suatu produk tinggi, perusahaan dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Sebaliknya, jika permintaan turun, perusahaan dapat menyesuaikan produksi atau menguranginya. Dan terakhir, pengambilan keputusan jangka panjang. Produsen juga harus mempertimbangkan pengambilan keputusan jangka panjang seperti investasi dalam fasilitas produksi baru. Ini memerlukan perencanaan jangka panjang yang hati-hati. Perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, termasuk pasar, persaingan, dan regulasi.
Seiring berjalannya waktu, produsen dapat merespon perubahan dalam lingkungan dan menyesuaikan strategi produksi mereka. Keseluruhan pengambilan keputusan produksi adalah bagian penting dari manajemen bisnis yang mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Mengoptimalkan produksi membantu perusahaan untuk memahami bagaimana produsen merespon perubahan dalam faktor-faktor seperti harga input, teknologi, dan pasar. Penentuan harga produk membantu dalam menentukan harga produk. Produsen harus mempertimbangkan biaya produksi dan tingkat permintaan pasar untuk menentukan harga yang optimal. Kemudian, strategi dan pendekatan yang lebih spesifik pada situasi keputusan memiliki karakteristik berbeda, yaitu kepastian, risiko, ketidakpastian, dan persaingan. Kepastian yaitu ketika seluruh langkah alternatif diketahui dan hanya ada satu konsekuensi atau hasil dari setiap langkah. Yang kedua, risiko, yaitu ketika terdapat lebih dari satu konsekuensi atau hasil dari setiap langkah dan membuat keputusan diasumsikan mengetahui kemungkinan munculnya hasil-hasil tersebut berdasarkan data historis. Kemudian ketidakpastian, yaitu ketika kedua hal baik jumlah konsekuensi dari langkah maupun kemungkinan terjadi tidak diketahui pembuat keputusan. Yang terakhir, persaingan, yaitu ketika diketahui terdapat lawan dari pembuat keputusan dengan niat, tujuan, dan pilihan yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan yang dimiliki pembuat keputusan tersebut. Itulah hasil penggambaran paper dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum.